Salam sehat senyum Indonesia dengan gotong royong semua tertolong. Salam sejahtera, salam berkah, salam sehat, salam apa lagi? Anti Covid ya. Salam anti Covid dan salam keberkahan untuk kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semua ikhlas untuk bersama-sama meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk bersama-sama silaturahmi dan sekaligus mendiskusikan langkah-langkah yang terbaik CKN dalam rangka membantu masyarakat untuk mengoptimalisasi pelayanan jaminan pelayanan kesehatan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin saya ada 3 hal saja. Yang pertama ucapan terima kasih dan menghargai. Yang kedua sedikit ilustrasi tentang BPJS Kesehatan. Yang ketiga mungkin harapan. Yang pertama terima kasih dan penghargaan kepada teman-teman sekalian telah hadir di BLK. Ini Balai Latihan Kerja miliknya SPK SBSI. Insya Allah gratis. Silakan saja dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk diskusi, untuk bersilaturahmi, melakukan aktivitas dan kegiatan kemaslahatan bagi kepentingan kita dan masyarakat bersama. Bagi saya atas nama Ketua Umum Pimpinan Pusat SPK SBSI R. Abdullah memberikan izin dan keikhlasan buat teman-teman memanfaatkan gedung ini. Itu yang pertama. Yang kedua perlu disampaikan bahwa bicara tentang BPJS Kesehatan, rasanya memang perlu pengawalan, perlu ada semacam support dari kita semua agar pelayanannya optimal sebagaimana mimpi dan harapan kita bersama. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa BPJS Kesehatan pada hakikatnya usianya memang masih relatif muda. Akan tapi mimpi besarnya adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan tidak mengenal status sosial. Untuk siapa? Sejak warga negara lahir sampai warga negara Indonesia meninggal. Dengan tanpa diskriminasi. Yang mampu membantu yang tidak mampu, yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin, ya toh, yang dan seterusnya, kurang lebih begitu. Mimpi itu bisa terwujud berkat kerja keras kita semua waktu itu lintas SPSB, dari SPMI, dari SPSI dan seterusnya termasuk saya, yang menginisiasi lahirnya undang-undang nomor berapa sih? Undang-undang BPJS Kesehatan nomor berapa? 28/2011. Nomor 25 tahun 2011. Lahirnya bulan Oktober. Kan undang-undangnya itu. Berjuang sejak tahun 2009 waktu itu. Kita bersama-sama mendorong DPR untuk segera membuat undang-undang BPJS Kesehatan. Dulunya adanya jam sostek yang diberikan pelayanan kesehatan hanya pekerja yang sedang bekerja. Setelah berakhir hubungan kerja mereka tidak dilayani. Kenapa? Atas dasar itu maka waktu itu kita berpikir pekerja kayak sapi perahan.
pekerja saat bekerja membayar iuran, setelah berakhir hubungan kerja tidak mendapat pelayanan kesehatan apapun, padahal selama ia bekerja dia membayar iuran. Kalau yang kontrak, ya tahu umpamanya setahun dia bayar terus 1 tahun, nggak sakit nih selama 1 tahun dia bayar. Tapi begitu PHK karena kontraknya habis, besoknya sehari kemudian nggak dapat pelayanan. Itu kita anggap nggak adil. Atas dasar itu maka lahirlah undang-undang yang baru yang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 Undang-Undang Jam. Kenapa itu lahir? Berkat kita semua waktu itu. Lintas Serikat Pekerja Serikat Buruh meminta kepada DPR sampai kita kawal, gitu, sampai kita demo dan seterusnya, lahirlah undang-undang yang sekarang ini kita kawal. Dan bahkan pada waktu Pak SBY, saya ingat betul, Pak SBY waktu itu belum pendapat untuk melahirkan undang-undang jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar itu maka kami melakukan gugatan yang kita kenal dengan gugatan Citizen Law Suit, yang menyerahkan gugatannya saya sendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Waktu itu tuntutannya ada 4. 1, agar Presiden meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia karena tidak memberikan jaminan sosial. Yang kedua, agar negara segera membuat undang-undang jaminan sosial tentang kesehatan tadi, jaminan sosial tentang kesehatan. Yang ketiga, agar memberikan ganti rugi kepada seluruh rakyat Indonesia sebesar Rp1. Yang terakhir, yang keempat, agar meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia melalui 10 koran nasional maupun 10 TV nasional. Gugatannya itu. Dan itu ya saya yang menyerahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sejarahnya belum pernah ada seorang presiden digugat oleh rakyatnya. Baru kali pertama waktu itu saya menyerahkan gugatan itu. Bersyukur kepada Tuhan, ternyata gugatan itu dimenangkan oleh kita. 1, bahwa negara segera membuat undang-undang jaminan sosial yang sekarang kita tahu lah. Ya, sekarang kita sudah awal dari hari ke hari. Yang kedua, permintaan untuk minta maaf nggak dipenuhi oleh pengadilan. Yang ketiga, ganti rugi sebesar Rp1 juga nggak terpenuhi. Tapi yang dipenuhi adalah negara segera wajib membuat undang-undang jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirlah pada akhirnya tahun 2011, tepatnya Oktober tahun 2011, lahirlah undang-undang yang sekarang kita kenal dan dari waktu ke waktu kita kawal dari waktu ke waktu. Atas dasar itu maka dalam undang-undang durasinya dengan waktunya 3 tahun. Jadi semenjak diundangkan 3 tahun kemudian baru berlaku. Dengan demikian baru tahun 2014 undang-undang jalan. Sekarang tahun berapa? 2020 berapa tahun berarti? 7 tahun ya. 7 tahun undang-undang ini dilaksanakan. Dengan demikian masih centang perenang lah. Ya toh pelayanannya belum Yang lebih parah lagi adalah rakyat mengiur, akan tapi pelayanan sewaktu-waktu sangat sulit. Atas dasar itu inisiatif teman-teman membentuk katakanlah relawan-relawan untuk mengawal ini patut kita syukuri dan kita ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Jadi relawan ini nggak dibayar itu dari kita, oleh kita, tapi begitu ikhlasnya mengawal bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini satu tindakan yang mulia. Dilandasi pemikiran itu maka Bung Andam waktu itu datang ke pimpinan pusat. Pak Ketum, kami mohon untuk di SK agar organisasi ini legal dan tidak dipertanyakan oleh siapapun. Tapi spiritnya adalah teman-teman yang ngumpul ini adalah spirit keikhlasan untuk membantu siapapun siapapun masyarakat yang di dalam pelayanan belum optimal, baik dalam rangka pembayaran, dalam rangka memasuki rumah sakit, dalam rangka pelayan dokter dan seterusnya yang dianggap belum optimal, maka teman-teman berkehendak untuk mengontrol mereka, memberikan support mereka dan melayani mereka. Dilandasi itu maka begitu datang ke pimpinan pusat kita support. Atas dasar itu kita buatkan SK. Tapi jujur ngomong, memang aturan main secara rigid dan detail kita belum buat. Nah, aturan main secara rigid agar sesama kita bisa, yuk kita ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, aturan oleh teman-teman. Nanti kita aminnya. Artinya pimpinan pusat mengaminkan sesuatu yang dianggap baik.
Di dalam rangka apa? Kita melayani masyarakat, ikhlas untuk berbuat kebajikan, ikhlas untuk berbuat sesuatu aturan, agar di antara kita tidak saling apa? Timbul pertanyaan, siapa kita? Boleh siapa saja. Boleh keluarga SPK, boleh keluarga SPMI, boleh keluarga siapapun, termasuk non aktivis serikat pekerja pun boleh. Lembaga-lembaga lain boleh. Yang penting niatnya sama. Niatnya sama untuk membantu masyarakat dalam rangka mengoptimalisasi dan menciptakan keadilan agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan betul-betul terlayani secara baik. Niatnya kan itu, benar nggak? Bukan untuk yang lain-lain maksudnya, toh, bukan untuk yang lain-lain. Sepanjang niatnya itu siapapun monggo, ya toh. Nah, untuk karena yang namanya organisasi ya kan, organisasi pada hakikatnya adalah organ-organ yang terorganize, kumpulan orang yang berkumpul dalam satu komunitas, dalam satu kelompok dengan latar belakang pendidikan beda, mungkin latar belakang agamanya mungkin beda, usianya beda, pendidikannya beda, pengalamannya beda. Oleh sebab itu perlu diatur, ya toh? Agar apa? Agar tidak ada dominasi gitu, ya toh? Atas dasar itu sepanjang niatnya sama untuk kemaslahatan silakan saja. DPP SPSI dan saya sendiri sebagai ketua umum menyatakan dukung tentang itu. Oleh sebab itu nanti silakan saja didiskusikan, dirumuskan bersama-sama menyangkut KTA dan seterusnya. Sepanjang untuk kebaikan buat saya bismillah, saya tanda tangan, nggak perlu bayar. Wow, nggak perlu bayar. Catat untuk kemaslahatan. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, harapan. Karena ini untuk melayani masyarakat yang sudah barang tentu memiliki relasi atau stakeholder atau apa ya, jalinan kerjasama dengan berbagai pihak, ya toh, sudah barang tentu kami akan support tentang itu. Contoh umpamanya, teman-teman perlu koordinasi dengan BPJS Kesehatan tingkat kabupaten umpamanya, atau tingkat provinsi atau tingkat nasional, kita akan fasilitasi tentang itu. Teman-teman butuh komunikasi dan koordinasi dengan ID umpamanya, ada tali temalinya dengan ikatan dokter, kita akan fasilitasi tentang itu. Ketika teman-teman butuh umpamanya dengan koordinasi dengan rumah sakit dan seterusnya, sepanjang memungkinkan kita support, pasti kita support. Gitu? Kan nggak mungkin kita tanpa koordinasi itu, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah. Tapi untuk kemudahan nanti pelan-pelan teman-teman bisa membuat semacam apa ya, semacam surat, semacam apa, nanti kita pikiran sama-sama. Tapi yang jelas pada akhirnya organisasi ini lebih apa ya, lebih lekal, lebih terkoordinir dan terkontrol dari kita, oleh kita, untuk kepentingan masyarakat. Saya ulang sekali lagi, dari kita, oleh kita, tapi untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan bagi kita bersama. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua yang perlu kami sampaikan, bahwa karena jika ini adalah sifatnya suka rela untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat, sudah barang tentu di dalam memberikan pelayanan harus nawaitu ikhlas. Itu aja dulu, ya loh. Bismillah, saya akan memberikan pelayanan bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan bagi mereka. Atas dasar itu menyangkut masalah rizki, masalah materi dan seterusnya nomor 16, ya toh. Oleh sebab itu nawaitunya untuk kebaikan saja. Ketika kita sudah berbuat baik untuk orang banyak, insya Allah Tuhan akan berbuat baik pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu saya pesankan yang kedua tadi, nawaitunya adalah untuk pengabdian, nawaitunya untuk kemanusiaan, nawaitunya untuk amal saleh, nawaitunya untuk bukan orientasi untuk cari rizki, cari popularitas, cari macam-macam, ya toh. Tapi dengan itu insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Itu harapan saya yang kedua. Harapan saya yang ketiga, sudah barang tentu karena ini dilahirkan dari teman-teman, yang melahirkan kumpulan kita dari teman-teman loh, tapi dilegalisir oleh pimpinan pusat SPSI, maka tolong nanti ada komunikasi dan koordinasi. Siapapun yang diberikan kewenangan dan kepercayaan untuk komunikasi dan koordinasi, ya toh. Agar apa? Ketika ada kendala kita bisa support, ketika ada masalah kita bisa bantu cari. Ketika ada, asal jangan minta bantuan 1 miliar pun. Sepanjang tidak itu insya Allah lah, ya toh. Kalau hal-hal yang menyangkut masalah kendala di sana sini,
pasti kita akan support. Saya ulang sekali lagi, elemennya siapa? Siapa saja yang boleh bergabung. Tidak membatasi. Sepanjang nawaitunya sama, niatnya sama, keikhlasan sama untuk kebajikan bagi masyarakat yang butuh uluran tangan bagi relawan. Terakhir sudah bantu, saya tidak terlalu banyak, nggak usah mencampuri ke dalamnya. Yang ke dalam teman-teman yang lebih menguasai tentang itu, gitu. Tapi tidak usah terlalu mencampuri. Harapan saya yang terakhir adalah bangun kejujuran, gitu, di antara kita, bangun keikhlasan di antara kita. Jadikan lahan ini dan wahana ini, lembaga ini atau organisasi ini sebagai aktivitas sosial untuk membangun persahabatan dan persaudaraan. Saya katakan tadi, organisasi adalah organ-organ yang terorganize dengan karakter yang berbeda-beda, dengan watak yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu membantu kemaslahatan bagi yang membutuhkan. Niatnya itu. Dengan demikian, kalau ada yang umpamanya dirasa yang nggak pas, nggak usah terlalu apa yang menjadi soal lah, ya toh. Atas dasar itu catatannya adalah dibutuhkan keikhlasan dan kesabaran. Kalau ada perbedaan pendapat, ada sesuatu yang dirasa ganjel, lebih baik diomong, diselesaikan secara seksama melalui musyawarah kekeluargaan. Jangan jadikan tempat ini tempat konflik sesama kita. Niatnya sudah baik, tapi konflik kan nggak bagus, toh. Nah, oleh sebab itu sekali lagi pesan saya, mudah-mudahan lembaga ini, organisasi ini, JKN ini tempat bagi kita untuk mengabdi bagi kemanusiaan, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan bimbingan dan keberkahan bagi kita semua. Segitu ya. Terima kasih banyak. Dipersilakan dilanjutkan, jangan merasa terganggu. Saya nengokin aja tadi. Ya karena merasa ini bangunan kita punya, gitu lah, ada aktivitas siapa ya. Jadi nengokin, gitu. Jadi jangan terganggu, tapi saya mensankan itu karena bagaimanapun saya sebagai ketua umum, gitu, orang nomor 1 di SDKF yang harus bertanggung jawab juga tentang ini. Dan demikian sampaikan selamat kepada teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi Tuhan memberikan keberkahan dan bimbingan kepada saudara sekalian. Terakhir, pastikan diri kita menjadi orang yang bermakna dengan menebar kebajikan kepada sesama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.